Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang kesekian kalinya, alhamdulillah pada pertemuan yang kedua ini, alhamdulillah kita sekalian senantiasa masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita sekalian senantiasa tidak pernah dicabut kenikmatan yang seperti ini. Dan tetap saya sampaikan, anak-anakku sekalian, taati protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Mudah-mudahan dengan mengikuti protokol yang sudah diatur oleh pemerintah, insya Allah kita senantiasa dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya, dari segala musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang surat At-Tin, yang mana di dalam surat At-Tin Allah memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana kita hidup dalam sebuah bermasyarakat, bagaimana kita senantiasa menerapkan toleransi beragama, kita menghormati keyakinan agama yang dimiliki oleh masing-masing agama, sehingga sehingga seperti yang sudah sampaikan kemarin, ketentraman, kedamaian dalam kehidupan kita sekalian akan senantiasa terjaga dengan baik. Aku sekalian, di pertemuan yang kedua ini kita membahas tentang mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Anak-anakku sekalian, Allah adalah sumber kebaikan bagi manusia. Dengan kekuasaan Allah itu, manusia bisa hidup dan mati. Kematian yang diberikan oleh Allah, tak satu pun manusia mampu untuk menolak. Kita nggak tahu kapan datangnya kematian. Tatkala kematian itu datang menjemput kepada kita, tidak satu pun makhluk Allah yang ada di bumi ini mampu mencegah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan mengalami kematian. Idza jaa ajalun fala yastakhiruna sa'atan fala yastaqdimun. Tatkala kematian datang, maka tidak satu pun manusia ini yang mampu menolaknya. Untuk itu, persiapkan kehidupan kita untuk menuju kehidupan di akhirat nanti. Anak sekalian, semua kehidupan yang di dunia ini adalah bersumber dari Allah. Sangatlah tidak patut tatkala manusia itu merasa sombong, merasa angkuh dengan apa yang dimiliki pada saat ini. Karena yang berhak untuk memiliki sifat sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi ini merupakan bukti kekuasaan Allah. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, kita wajib mengimaninya. Iman bagaimana? Iman dalam arti percaya di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dalam bentuk perbuatan amal kebaikan kita. Anak sekalian, Allah memiliki sifat baik. Sifat baik Allah itu dikenal dengan atau yang disebut juga dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, itu berjumlah 99. Mungkin kalian, anak-anak sekalian, pernah dengar ada lantunan lagu yang berkenaan dengan Asmaul Husna. Macam-macam. Ada yang Allahul ladzi la ilaha illahu Ar-Rahmanu ya Rahimu ya Malik ya Qudusu ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Azizu ya Jabbar, dan selanjutnya. Anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang 4 sifat wajib Allah, 4
4 nama Allah, yaitu sifat Al-Mumit, kemudian Al-Qayyum, Al-Hayyu, dan Al-Ahad. Sekarang kita mulai pada sifat Allah Al-Ahad. Anakku sekalian, Allah memiliki sifat Al-Ahad. Apa Al-Ahad itu? Al-Ahad adalah Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Hanya Allah satu Tuhan di alam ini yang patut untuk kita sembah. Allah adalah satu-satunya zat yang wajib kita sembah, karena tanpa Allah kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Meskipun kita dilahirkan atau dimunculkan oleh Allah melalui rahim ibu kita. Sekalian, dalam rukun Islam, iman, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Di dalam syahadat itu ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu kesaksian kita meyakini bahwa kita yakin bahwa Allah adalah zat yang wajib kita iman, wajib kita percayai. Yang namanya adalah syahadat tauhid, percaya, meyakini bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan syahadat rasul, yaitu percaya bahwa Allah itu mengutus seorang rasul. Nah, anak sekalian, apa bukti bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Ahad? Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita saksikan. Allah menciptakan manusia. Kalau seumpama Allah itu atau Tuhan itu lebih baik, maka manusia tidak mungkin bisa berwujud seperti itu. Karena apa? Satu Tuhan menginginkan hidungnya mancung, yang satu Tuhannya lagi menginginkan hidungnya ini pesek. Kalau dua Tuhan ini tidak bisa bersatu, maka kemungkinan wujud manusia tidak bisa seperti ini. Kemudian, apa lagi buktinya? Bumi berputar pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya. Bumi mengitari matahari. Pergantian siang dan malam. Nah, pergantian siang dan malam ini tentunya tidak lepas dari sebuah pengaturan. Dan ini tak mungkin bisa diatur oleh makhluk-makhluk Allah. Tidak mungkin pengaturan ini dapat diatur oleh zat selain Allah. Coba bayangkan, kalau umpamanya pergantian siang dan malam ini diatur oleh dua orang. Satu Tuhan menginginkan matahari terbit, satu Tuhan menginginkan mataharinya terbenam, maka bisa jadi terjadi peperangan antar Tuhan yang ada. Nah, sekalian, kemudian berlanjut pada Asmaul Husna yang berikutnya, yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah Allah Maha berdiri sendiri, Zat Maha mandiri, tidak bergantung kepada tidak bergantung kepada makhluk apapun, karena makhluk adalah ciptaan Allah dan tidak mungkin Allah itu akan bergantung kepada makhluknya. Allah Maha mandiri. Kemandirian Allah ini menunjukkan bahwa ini adalah kemandirian Allah ini merupakan bukti
keagungan Allah, menunjukkan kekuasaan Allah. Karena Allah itu kalau tidak mandiri, maka Allah tidak akan bisa berkuasa. Makanya Allah Maha Mandiri. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sendiri. Allah menciptakan sesuatu itu sendiri. Allah mengatur sendiri apa yang diciptakan, mematikan dan menghidupkan apa yang sudah diciptakan, dan itu tanpa campur tangan siapapun. Dan karena itu adalah hak prerogatif Allah atau hak mutlak Allah. Makhluk itu dimatikan atau makhluk itu tidak satu pun zat yang mampu menghentikan apa yang menjadi kehendak Allah. Anakku sekalian, kemudian pada sifat Al-Qayyum, Allah Maha Mandiri. Apa bukti Allah itu memiliki sifat Al-Qayyum? Anak-anakku sekalian, bukti akan adanya sifat Allah Al-Qayyum adalah adanya planet-planet yang ada di bumi ini. Planet yang kita tempati ini. Adakah selain zat Allah yang bisa mengatur planet-planet yang ada di bumi ini? Dan salah satunya adalah planet bumi. Planet bumi yang kita tempati ini. Tentunya tidak ada satu pun zat yang mampu mengatur ciptaan-ciptaan yang ada pada saat ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini membuktikan bahwa Allah adalah Maha Mandiri. Tidak satu pun dari makhluk Allah yang bisa mencampuri apa menjadi kehendak Allah. Sekarang kita mengajuk pada Asmaul Allah yang ketiga, Asmaul Husna Allah yang ketiga, yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah Maha Hidup. Allah itu Maha Hidup. Kehidupan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kehidupan Allah itu kekal. Kehidupan Allah itu tidak pernah berakhir dan tidak terbatas oleh apapun. Mengapa Allah ini tidak terbatas? Anakku sekalian, coba bayangkan, kalau Allah itu memiliki keterbatasan, kehidupannya itu memiliki keterbatasan, padahal Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Kalau Allah memiliki keterbatasan, maka alam semesta ini, kalau Allah memiliki keterbatasan, maka alam semesta ini akan tidak bisa berjalan dengan teratur. Tentunya ini tidak bisa. Atau alam ini tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada yang mengaturnya. Anak-anak sekalian, Allah mengurus apa yang sudah dibuat ini dengan sendiri. Allah mengurus alam secara mandiri, dan Allah juga mencukupi kehidupannya sendiri. Lain dengan kita. Kita dicukupi oleh Allah. Kita tidak akan bisa pernah makan. Kita tidak akan pernah bisa hidup kalau tanpa kekuasaan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita tidak bisa hidup sampai saat ini.
tidak satu pun kejadian yang ada di alam ini yang luput dari pemantauan Allah. Tidak satu pun kejadian yang di alam ini yang lepas dari pengaturan Allah. Anakku sekalian, apa bukti Allah itu memiliki sifat Al-Hayyu? Allah itu Maha Hidup. Anakku sekalian, sebagai bukti bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Hayyu, Maha Hidup adalah adanya pergantian siang dan malam. Matahari dan bulan bergantian terbit dan terbenam. Itu terjadi setiap hari dan tidak pernah berhenti. Apakah anak-anak pernah dengar kalau matahari itu pernah berhenti satu hari? Tidak mungkin itu terjadi. Nah, alam matahari terbit, matahari terbenam, pergantian siang dan malam, ini adalah merupakan pengaturan dari Allah. Dan ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Ini terjadi setiap hari dan tidak mungkin ini akan berjalan sendiri. Pasti ada zat yang mengatur. Yang mengatur itu semuanya adalah Allah. Semua yang ada di bumi ini adalah terjadi atas ketentuan Allah. Ketentuan alam inilah sebagai bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Hayyu, Maha Mandiri. Allah Maha Hidup. Ini adalah sebagai bukti Allah Maha Hidup. Allah Maha Pengatur bagi kehidupan alam semesta ini. Allah Maha Pengatur semua makhluknya, karena Allah memiliki sifat Al-Hayyu. Nah, sekalian, terakhir dari Asmaul Husna yang saya sampaikan pada pertemuan ini adalah Al-Mumit. Apa Al-Mumit itu? Al-Mumit adalah Maha Mematikan. Anakku sekalian, Allah berkuasa mematikan semua ciptaannya. Kematian setiap makhluk adalah kehendak Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti mati, dan yang mematikan itu adalah Allah. Kehendak Allah tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh, dan tidak bisa dibatasi oleh zat apapun. Anakku sekalian, makhluk ciptaan Allah itu pasti mati, pasti hancur, pasti musnah. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'min ayat 68. Walladzi yuhyi wa yumiit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Arti singkatnya adalah dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Fa idza qada amran, apabila Allah menghendaki suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki maka kun, jadilah, maka fayakun, akan jadi. Dan ini adalah ketentuan Allah, tidak bisa manusia. Allah sekali sudah menghendaki hari ini kamu menjadi anak yang cerdas, Allah akan menjadikan kamu cerdas. Anakku sekalian, surat Al-Mu'min ayat 68 ini adalah menunjukkan bahwa kekuasaan Allah untuk menghidupkan dan mematikan makhluk. Allah memiliki hak itu, mematikan dan
Apa bukti Allah memiliki sifat al-mumit, maha mematikan? Coba anakku sekalian, bisa kalian perhatikan yang ada di sekitar kita ini. Kadangkala kita enak-enakan terdengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetangga kita ada yang meninggal, saudara kita ada yang meninggal. Padahal kita tahu barusan kalian bercakap-cakap dengan beliau yang meninggal. Tapi kalau Allah sudah menentukan hari ini kamu mati, hari ini nyawamu saya cabut, maka tidak satu pun yang mampu menghentikan kehendak Allah untuk mematikan manusia. Pohon sudah kita siram, kita rawat dengan baik. Ini sudah kita siram, pagi kita siram, siang mati. Bunga mekar, baunya semerbak gugur. Ini tidak bisa lepas dengan yang namanya sifat Allah al-mumit. Maka dari itu anak-anakku sekalian, dari apa yang saya sampaikan tadi, hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu bersyukur akan segala yang kita terima pada saat ini, dan menjadikan kehidupan kita penuh dengan ibadah, belajar dan terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar, karena belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Anak sekalian, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Dan marilah pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.